Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kali ini kita akan berbagi ya informasi penting untuk honorer dan P3K ya, yang penasaran tentang rancangan undang-undang ASN jadi atau tidak ya disahkan bulan ini. Dikutip dari gpnn.com bahwa honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja makin penasaran tentang jadwal pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara ya, RUU ASN. Kabar yang dihembuskan Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI bahwa undang-undang baru tersebut akan disahkan Agustus ini. RUU ASN apakah jadi atau tidak ya di bulan ini? Tanya Arfi, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara kepada gpnn.com. Dia mengungkapkan bahwa pengesahan RUU ASN ini menjadi penentu masa depan honorer K2 khususnya ya untuk teknis administrasi. Kemudian dari informasi sejumlah panja RUU ASN, lanjutnya honorer di atas 10 tahun akan diangkat menjadi P3K secara otomatis ya, kalau kita melihat dari segi pengabdian atau totalitas terhadap pemerintah ya. Kami sudah tidak sabar ingin melihat undang-undang yang baru ini, semoga tidak molor lagi, ucapnya. Dan pengurus Persatuan P3K Provinsi Sumatera Selatan Susi Maryani juga penasaran dengan RUU ASN ini. Di dalam RUU tersebut ya tidak hanya melulu mengatur masalah honorer, tetapi juga ASN baik PNS maupun P3K, salah satunya mengenai kesejahteraan dan jenjang karir ASN. Kapan ya RUU ASN ditetapkan? Mudah-mudahan hasilnya sama seperti yang sudah disampaikan Panja RUU ASN, kata Susi. Sebelumnya 3 panja RUU ASN memastikan pengangkatan honorer menjadi P3K lebih mudah, artinya seleksinya hanya berdasarkan tes observasi ya. Selain itu, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun diangkat P3K penuh waktu. Ya, karena beredar rencana untuk sebelum November ya sudah tidak ada lagi untuk tenaga honorer ya. Pengangkatan secara otomatis karena hanya berdasarkan tes observasi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal menyebutkan ada 3 usulan. Komisi pertama mengangkat semua honorer menjadi P3K. Kemudian usulan kedua adalah mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus diupayakan ya Komisi 2 DPR RI agar P3K bisa mendapatkan pensiun seperti PNS. Dan usulan yang ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi nantinya tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K ya. Dan pada kenyataannya kita masih melihat mungkin di instansi-instansi tersebut masih terlihat perbedaan antara PNS dan P3K ya. Untuk anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Rizky Zamzik Karasayud mengungkapkan RUU ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Kemudian dia menegaskan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengamanatkan per tanggal 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali P3K dan PNS. Nah, agar ketentuan PP 49 2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas tidak ada PHK massal terhadap honorer. Nah, kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan. Menpan RB Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran dengan nomor sekian ya tertanggal 25 Juli. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian
PPK instansi pusat dan daerah memperjelas serta kedudukan ex honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Menteri Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex K2 dan tenaga non-ASN. Dia lantas membeberkan sejumlah poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan ya. Pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Kedua, ciri-ciri P3K penuh waktu yaitu perjanjian kerja paling pendek 5 tahun jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun ya. 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiunnya. Nah, itulah ya yang menjadi penasaran untuk honorer dan P3K ya. Tentunya mudah-mudahan ada kabar gembira ya, kabar baik untuk kita semua, tentunya untuk ASN, P3K, mudah-mudahan ada kepastian ya. Sementara di tempat lain ya, untuk P2G ungkap 4 masalah pengangkatan guru P3K di DKI Jakarta di sini ya. Persatuan Pendidikan Guru atau P2G menemukan 4 masalah yang muncul saat pelantikan dan pengangkatan terhadap 5.846 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. 4 masalah yang ditemukan antara lain guru tersebut tidak mendapatkan SK, kemudian tidak adanya jam atau kelas mengajar, tidak sesuai penempatan, dan tidak ada kesesuaian antara kompetensi guru dengan bidang mengajar. Nah, mungkin tidak hanya berlaku di Jakarta ya. Kalau kita perhatikan mungkin di daerah lain juga pasti ada masalah seperti ini. P2G mengatakan masalah tata kelola guru P3K DKI Jakarta berpotensi melanggar asas kepastian hukum, profesionalitas, keadilan, dan kesetaraan serta kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G, sangat menyayangkan masalah ini terjadi di DKI ya. Jakarta yang seharusnya menjadi parameter pengelolaan pendidikan yang baik dan sebagai contoh bagi daerah lain. Nah, di sini atas persoalan tersebut P2G DKI Jakarta memberikan rekomendasi agar masalah yang ada tersebut segera diselesaikan ya. Yang pertama, harus ada waktu redistribusi guru yang jelas. Iman mengatakan atas dasar efisiensi waktu dan sistem meritokrasi, maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus segera memberi waktu yang jelas kapan redistribusi guru bisa dilakukan. Nah, hal ini dilakukan sesuai dengan data analisis kebutuhan sekolah yang aktual atau sesuai kebutuhan sekolah. Sekolah tersebut benar-benar membutuhkan guru yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah segera menerbitkan SK guru P3K ya. P2G juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menerbitkan SK kepada guru P3K yang baru dilantik dengan durasi kontrak 5 tahun. SK berfungsi sebagai dasar hukum penugasan mereka. Iman mengatakan perlu tindak lanjut pemberian surat pernyataan melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan real di sekolah. Ya, hal ini juga berlaku ya, tidak hanya di DKI Jakarta, mungkin di daerah lain juga ada yang sampai saat ini belum dibagikan SK-nya. Kemudian yang ketiga adalah segera terbitkan SK guru P3K. P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta segera menertibkan SK dan melakukan penempatan sesuai kebutuhan real kepada guru-guru P3K yang sudah lulus passing grade namun masih belum penempatan. Sedangkan yang keempat adalah membuka formasi bagi tenaga pendidikan. P2G juga meminta Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus kepada tenaga kependidikan yang belum diangkat agar segera dibuka formasi dan diangkat sebagai P3K. Hal ini wujud
keberpihakan pemerintah